Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Indra Prasetyawan dengan NIM 191440006 dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang PMK Migas Cepu. Sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal saya dengan judul Analisa Desain Meter pada Metering and Regulation Station Custody Transfer untuk PT EKEK. Jadi untuk outline pembahasan saya yaitu yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, dan simpulan. Jadi di pendahuluan ini gas bumi ini merupakan gas yang terbentuk dari endapan fosil yang membentuk hidrokarbon karena tekanan di dalam bumi dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk gas bumi biasa digunakan untuk industri, diubah menjadi energi kinetik maupun energi panas dan lain-lain. Untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi ini terdapat salah satu proses yang memerlukan nilai keakurasian yang tinggi, yaitu proses metering untuk mengukur nilai flow rate yang berada di dalam pipa. Jadi untuk proses metering ini pada industri minyak dan gas bumi biasanya paling banyak menggunakan jenis turbin meter karena ini memiliki akurasi yang tinggi. Untuk prinsip kerja yang digunakan pada turbin meter ini mengacu pada standar American Gas Association Report Number 7 atau biasa disingkat AGA 7. Untuk prinsip kerjanya yaitu dengan cara menghitung banyaknya putaran rotor yang dilewati oleh fluida. Nilai putaran rotor ini akan dihitung melalui pick up coil yang menghasilkan sinyal pulsa. Sinyal pulsa tersebut akan dikalkulasikan dengan nilai pressure, temperatur, dan density pada fluida melalui electronic volume corrector yang mengacu pada standar AGA NX19. Jadi metode yang digunakan ini dengan cara mencari data. Yang pertama ada data pressure base, temperatur base, tekanan operasional, suhu operasional, komposisi gas, dan flow rate. Yang kedua dengan cara menentukan diameter inlet dan outlet pipa dengan menggunakan persamaan Weymouth yaitu D sama dengan akar 354 Qn per Vmax kali P. Yang ketiga menentukan nilai flow rate turbin meter. Ini bertujuan untuk mengetahui nilai G-size turbin meter yang akan digunakan nantinya. Dengan rumus Vm sama dengan Tm per Tb kali Pp per Pm dikali Zm per Zb dikali Vb. Nah setelah menentukan nilai flow rate dari turbin meter ini yaitu menghitung nilai flow rate dalam kondisi base. Ini biasa digunakan dalam pengujian untuk setelah pemasangan turbin meter ini. Rumusnya yaitu QB sama dengan QF kali PF per PB dikali TB per TF dikali ZB per ZF. Nah ini merupakan hasil penelitian saya. Jadi ada data proses ini didapatkan dari perusahaan. Untuk konsumsi gas yang dibutuhkan yaitu 2500 normal meter kubik per hour. Untuk pressure operasinya 18 bar, pressure base-nya 1,0135 bar. Temperatur operasinya 110 derajat Fahrenheit, temperatur base-nya 60 derajat Fahrenheit. Dan compressibility-nya menggunakan tetapan biasa digunakan 0,99. Jadi dengan pressure normal operasi ini dapatkan 3 kondisi yaitu minimum, normal, maksimum. Untuk temperatur pressure minimalnya yaitu 16 bar, maksimalnya 23 bar. Untuk temperaturnya minimal 30 derajat, normal 37 derajat Celcius, maksimalnya 60 derajat Celcius. Nah dari kondisi tersebut, dari pressure dan temperatur minimal sampai maksimal tersebut, nilai flow rate-nya yang bisa diukur yaitu untuk minimalnya sebesar 673 normal meter kubik per hour, normalnya 900 normal meter kubik per hour, maksimalnya 2500 meter kubik per hour.
Jadi yang pertama ini menentukan diameter inlet dan outlet pipa. Ya, inletnya menggunakan persamaan Weymouth didapatkan nilai 1,63 inci dan 1,62 inci. Untuk outlet pipanya sebesar 1,72 inci, 1,95 inci, dan 2,1 inci. Nah, dari yang terbesar ini merupakan 2,1 inci. Ini bisa dibulatkan ke atas menjadi 3 inci. Untuk mengatasi bila ada terjadi lonjakan tekanan yang ada di dalam pipa. Nah, setelah menentukan diameter pipa, sekarang menentukan nilai G-size dari turbin meter itu. Ya, didapatkan nilai sebesar untuk flow minimalnya 114,61 aktual meter kubik per hour. Untuk flow maksimalnya sebesar 1,61,77 aktual meter kubik per hour. Jadi ada dua rumus. Yang rumus kedua ini didapatkan nilai 146,9711 meter kubik per hour. Nah, dari nilai tersebut bisa kita lihat di datasheet yang digunakan, datasheet dari turbin meter. Nah, nilai tersebut masuk lingkup ke turbin meter dengan DN80 G160. DN80 ini merupakan besaran dari lubang diameternya, yaitu sebesar 3 inci, mengikuti di besar pipa inlet dan outlet. Untuk G160 ini merupakan tipe yang mencakup yang bisa mengukur dari besaran flow tersebut. Ini merupakan hasil dari kalkulasi tersebut, yaitu dapatkan tekanan minimal 16 bar, 18 bar, dan 23 bar. Untuk flow rate-nya 673, 900, dan 2500 normal meter kubik per hour. Turbin meternya dengan tipe DN80 G160. Untuk pipeline inlet dan outletnya ini sebesar 3 inci. Untuk pola aliran gas di dalam pipa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu laminar, transition, dan turbulent. Yang paling dibutuhkan yaitu pola laminar, karena ini bisa meningkatkan akurasi dari turbin flow meter tersebut. Ini merupakan komponen penyusun MRS turbin meter, yaitu yang pertama ada flow meter turbin, insulating joint, valve, gas filter, pressure relief valve, strengthening pipe, strengthening fin, dan electronic volume corrector. Ini hasil pengujian di stream A dan stream B dengan menggunakan rumus angka 7 itu. Nah, dari hasil pengujian ini di lapangan bisa kita bandingkan dengan hasil perhitungan agar didapatkan nilai penyimpangan error. Nah, error di sini sebesar 0,9, ini masih masuk lingkup toleransi yang ada di lapangan, yaitu sebesar maksimal 1%. Nah, kesimpulannya ini untuk mendesain suatu metering untuk mengukur laju alir fluida diperlukan beberapa data pendukung, yaitu seperti pressure base, temperatur base, tekanan operasional, suhu operasional, gas composition, dan flow rate. Untuk desain meter yang didapatkan dari kalkulasi sizing di atas, yaitu didapatkan flow meter turbin dengan nilai G-size G160 DN80. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.